Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajhabi ahli tuka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini buat teman-teman Kicau Mania, saya mau angkat topik mengenai ini logika yang sangat menohok ya. Saran saya sebelum melihat penyampaian saya, video saya kali ini, siapkan kepala dingin ya. Iki bahasaku pedes iki kok ya, sangat pedes sekali, tapi ini logika bro ya. Siapkan kopimu dulu, gawe kopi sih ya. Rokoknya disiapne supaya bisa syahdu. Lek wis sahdu, otomatis nanti mendengarkannya juga bisa sahdu juga, masuk di logika tes enak rek ya. Jadi untuk video kali ini saya mau angkat topik mengenai apa ya? Banyak sih tanya ya, pertanyaan teman-teman kan banyak ini. Pakem rawatan, pakem penjurian. Sebenarnya ada nggak sih? Nggak ada, bro. Pakem rawatan, pakem penjurian. Nggak pernah ada. Hoak kalau ada. Loh, kenapa saya bilang seperti ini? Karena yang menciptakan pakem ini bukan Allah. Yang menciptakan ini manusia, bro. Pakem ini ciptaan manusia. Pakem menurut si A saja, belum tentu menurut si B, belum tentu menurut si C. Jadi burung itu tidak ada pakemnya. Rawatan pakem itu tidak ada. Karena kalau bicara rawatan pakem kan koplak akhirnya. Ya kalau bisa diterapkan untuk semua burung. Kalau tidak, beda Ferguson, beda burung, beda karakter. Pakem penjurian juga nggak pernah ada. Makanya kan di TikTok itu yang sempat FYP ya, masalah penjurian kan pernah tuh tak gudek itu kan, tak senggol itu. Kalau ada presiden juri misalkan ya, presiden juri mengumumkan tentang pakem rawatan, ini malah enak. Kalau presiden juri sudah bicara seperti itu, pakemnya begini, nyampe di lapangan kok tidak sesuai dengan pakem yang disampaikan presidennya misalkan ini, ya otomatis kita komplain bisa dong. Kenapa pakem penjurian kok beda-beda? Karena apa? Ya itu tadi, untuk menutupi kekurangan, untuk menutupi permainan, untuk menutupi ya sakeh. Ngono rek. Kalau bicara pakem itu tidak pernah ada. Pakem rawatan ya ngono. Pakem birahi, pakem emosi nggak pernah ada. Kalau sudah ada pakemnya, ngapain muncul istilah baru lagi? Birahi dalam, birahi dangkal. Karena birahi dalam, birahi dangkal ini adalah sebuah pelintiran dari apa ya? Dari hasil birahi yang sering disampaikan ini tadi, ternyata tidak sesuai. Akhirnya muncullah birahi dalam, birahi dangkal. Tidak karu-karuan akhirnya Ferguson. Karena memang tidak ada pakemnya rawatan itu. Ngomongnya kacer kayak ngomongnya murai kayak ngomongnya rawatan tipe-tipean, nggak ada pakemnya. Lama-lama kan nanti ada pakem tipe begini, tipe begitu, anget-anget kuku, tipe salju, tipe kulkas, tipe macem-macem akhirnya. Karena memang nggak ada pakemnya. Segala sesuatu di dunia ini yang sifatnya hidup, sebagai makhluk tumbuh-tumbuhan, binatang, menungso, iki makhluk ciptaan Gusti Allah rek. Ciptaan Gusti Allah yang bisa apa ya? Yang bisa naik turun skalanya dan nggak pernah bisa pakem urusan hasilnya. Ya kalau bicara mindset teori pakem, kan pakem menurut dia saja. Secara fakta realitanya tidak pakem, bro. Untuk semua orang tidak bisa disamakan. Beda Ferguson, beda burung, beda karakter. Kan ngono. Makanya dari dulu kalau bicara pakem rawatan, panas, dingin, birahi emosi, selalu berjilid-jilid judulnya. Judulnya aneh, ngono loh. Akhirnya gawe ndas mumet ngono loh. Kalau saya memang jujur saja tidak mengikuti itu semua saya. Karena apa? Kalau diikuti malah ndak karu-karuan. Wis piye supaya manukku iki mau gacor dengan syarat, dengan upaya ya wis rawatan sehat ini simpel. Jadi pakai rawatan sehat, upaya terbaik, selesai. Jemur setiap hari, mandinya diamati, pola makannya, extra foodingnya diamati gimana, cara mengamati mandi, mengamati jemur, mengamati extra fooding kan banyak video-video saya. Dan untuk tahu itu semua kita lihat dari hasilnya.
Jangan sampai mengklaim terlebih dulu sudah tahu hasilnya. Koplak bin koplak. Belum praktek kok sudah tahu hasilnya. Kan konyol, kekonyolan berjamaah. Diklaim ini, diklaim itu, akhirnya blunder sendiri. Kan ya ngono. Lagian teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada ya, sampean tak kasih saran. Kalau kalian melihat tayangan sebuah video yang sifatnya itu kok nggak masuk akal, jangan mudah percaya. Sebenarnya gini, tak gudek logikamu ya. Andai kata saya tuh mau membodohi orang, mau sok hebat, bisa aja Ferguson. Misalkan beli burung yang masih giras ya, tapi di channel YouTube saya Kinara Kacer, lek memang ini burung ini tadi itu memang sudah rawatan 2 tahun, kayak 3 tahun, kayak 1 tahun, kayak ya aku ngomong apa enak bro. Sebenarnya kalau saya ingin so hebat bisa aja bro mengatur itu semua. Pura-pura, oh ini burung MH, padahal ini burung sudah rawatan 2 tahun, 3 tahun. Atau mungkin saya beli burung gacoran ya, beli burung gacoran, saya punya burung MH, burung gacoran dan burung MH dengan jenis sangkar yang sama, dengan jenis pangkringan yang sama. Waktu syutingan pertama, part 1, cara bikin burung ombyoan. Ayo teman-teman kita praktek. Nah, sing di syuting bener-bener burung ombyoan. Terus setelah itu part 2, burung gacor alhamdulillah dengan rawatan begini-begini. Lah sing di syuting ning part 2 itu burung jadi kok. Paham dari sini. Jangan mudah percaya. Ngono loh. Karena kalau sesuatu yang tidak masuk akal, di luar kapasitas kita, di luar nalar kita, wes pasti itu settingan. Jangan pernah percaya apapun dengan yang ada di dalam kamera, di depan kamera. Jangan percaya dengan tayangan begitu saja. Jangan menelan mentah-mentah. Wes pengalaman masalah dukun wingi lah, masalah Samsudin iki lho wingi lho. Kan ya settingan kabeh perdukunan iku mau. Jadi sampean dengan hal seperti itu, ayo cerdas. Jangan mudah percaya dengan apapun tayangannya yang ada di depan kamera. Ngono lho rek. Karena apapun tayangannya di depan kamera iku iso ae settingan. Karena tidak semua orang bisa bicara losdol, bicara apa adanya. Kalau saya memang bicara apa adanya seperti ini, nggak ngurus penilaianmu. Dan orang itu ya, mindsetnya itu bisa dilihat dari prinsipnya. Channel YouTube seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana cara penyampaian, bagaimana cara membalas komentar, bagaimana cara dia menghadirkan dirinya untuk audiennya. Kalau dia misalkan contoh, kalau saya memang nggak pernah peduli, karena niat saya tulus ikhlas mencerdaskan semua orang. Misalkan ada orang tanya ini ya, contoh ada orang tanya, Bang, itu caranya gimana ya cara menjinakkan burung? Loh, video saya kan banyak ya, silahkan dilihat saja. Loh, kalau saya memang ibarat wong ngomong losdol pedes ini ki, tujuannya bukan berarti saya kejam Ferguson. Saya bicara apa adanya. Apa tujuannya? Mencerdaskan kalian supaya kalian tuh jadi orang apa ya, nggak ikut-ikutan. Simaklah, carilah pemahaman, bukan cari solusi. Cari solusi nggak bakal nemu sampean. Di dunia online tuh nggak ada solusinya. Jangankan bicara burung, ngomong curhat masalah hidup nih kiai nomor 1 sama nggak bakal dapat solusi kok. Karena semua dikembalikan padamu, kan ya ngono logikanya. Ini udah nggak masuk akal. Jadi sekali lagi, pakem itu nggak pernah ada. Mau pakem panas, kayak pakem dingin, kayak birahi, kayak emosi, kayak OB, kayak OE, kayak semua orang bicara OB, OE, birahi, emosi. Sele gince kabeh, ditempuk nih lho beda-beda jawabannya. Akhirnya malah ndak karu-karuan. Sing delok iki lho bingung. Ngono kan yo ngono. Kalau saya memang ndak pakai itu semua. Yang penting burung saya upayakan sehat, badannya fit awake, staminanya tak maksimalkan dengan rawatan sehat ini tadi, chemistry selesai. Urusan hasil apa kata waktu, apa kata rezeki rek. Enggak iso hasil mbok setting itu. Ya lek Gusti Allah nyeting iso rek. Si nyeting sembarangan ya Gusti Allah. Awakmu nyeting manuk begini-begini, harus begini dan hasilnya pasti begini. Seolah-olah mau kamu setting dunia ini tadi. Apa bedanya awakmu karo Fir'aun? Kan ya ngono logikanya. Sudah gak masuk akal ini. Makanya orang-orang yang suka mengklaim ini, mengklaim itu, pakemnya tuh harus begini. Seolah-olah mau disetting semuanya. Ya kayaknya bedanya karo Fir'aun ngomong ngono kuwi. Jadi siapapun orangnya yang tersinggung dengan penyampaian saya, bisa buktikan pada saya, ini nomor saya. Japri saya, bimbing saya secara online, tak bayar berapapun. Kalau memang ada sebuah pakem rawatan misalkan untuk burung ombyoan atau burung supaya juara, burung supaya begini ada pakemnya, kamu merasa ahli, tak tantang siapapun orangnya. Ini nomor saya. Bimbing saya secara online kalau ada skema instan, ada pakem instan. Bimbing saya secara online tak bayar berapapun.
Kalau berhasil tak bantu promosi, kalau nggak berhasil ya tak bantu promosi. Penak Ferguson, musuh aku, ngono lho. Jadi kalau berhasil tak bantu promosi kan enak pada dirimu yang sok suhu ini tadi, yang merasa hebat ini tadi. Kalau misalkan tidak berhasil, setidaknya semua orang bisa sadar. Jangan ikut-ikutan teorinya si itu. Jangan ikut-ikutan teori begini begitu. Ini loh faktanya. Tapi pada faktanya, Bro, dari tahun 2019 sampai sekarang 2023, tidak ada satu orang pun yang berani menerima tantangan saya. Padahal tantanganku genah kebiyen. Bahasaku ya wis ngene iki rek. Dari 2019 di Facebook ya bolak-balik, di TikTok ya bolak-balik aku ngomong, di YouTube Kinara Kacar ya bolak-balik aku ngomong. Tapi nggak ada yang berani, Bro. Nggak tahu ciut nyalinya apa gimana, saya nggak tahu. Karena apa ya, tantangan saya seperti ini kan, katakanlah kalau sampai nggak berhasil kan bisa jadi bumerang mereka sendiri. Mereka yang akan merasa terhina nantinya. Makanya nggak ada yang berani. Seharusnya dengan bahasa pedesku koyok ngene iki, orang-orang semuanya sudah harusnya cerdas. Pada faktanya nggak ada satu orang pun yang berani menerima tantangan Bang Kinara. Berarti memang pakem panas dingin birai emosi itu tidak pernah ada. Kalau ada, harusnya mereka tersinggung dong dengan penyampaian saya. Bahasaku pedes toh. Pedes bahasaku. Sungguh luar biasa bahasanya. Kalau nggak tersinggung, macak budeng, macak picek, bukan berarti mereka itu sebenarnya nggak tahu. Karena mereka itu pura-pura tidak tahu supaya tidak jadi bumerang mereka. Ngono lho, rek. Loh, ini logika, Bro. Ayolah, cerdaskan bangsa ini, cerdaskan semua orang supaya semua orang itu tidak ikut-ikutan hal-hal mudorot kayak gini iki mau, rek. Iki mudorot, rek. Mbok ikuti malah bikin dasmu mumet, dasmet akhirnya. Ngono lho, karena nggak ada pakemnya semua itu. Semua itu pakem-pakem kan ya, yang menciptakan manusia aja. Pakem penjurian, yang menciptakan ya penjurian aja. Karena pakem sendiri seperti apa nggak ada. Pakemnya A, pakem B, pakem C beda-beda semua. Juri RI gimana, Ronggolawe gimana, jurine Ori gimana, beda semua Ferguson. Nggak bisa disamakan gitu loh. Kalau memang bisa disamakan enak di kita. Makanya kenapa dibeda-bedakan? Untuk menutupi, untuk memanipulasi, untuk apa ya? Ya ini bukan sebuah tuduhan, tapi kita bisa lah. Kita setidaknya kan gini, Bro. Setidaknya kita itu bisa apa ya? Bisa berpikir lah. Kenapa sih penjurian tuh kok beda-beda? Ya inilah yang namanya pakem tuh nggak pernah ada. Penjurian beda-beda ya wajar, karena berdasarkan selera mereka. Selerane Orik dhewe, selerane RI dhewe, selerane Ronggolawe dhewe, beda-beda kabeh. Dipodokne, yo kalau disamakan semua yo enak di kita. Kalau sampai ada bedanya luput satu aja, kita permasalahkan sah. Makanya kenapa dari dulu misalkan kita komplain terkait penjurian, kok nggak pernah ada jeluntrungnya sing jelas? Karena ya itu tadi, pakeme beda-beda. Pakemnya itu nanti beginilah, nanti begitulah ya. Karena ini tadi pakem itu yang menciptakan manusia. Jangan kamu ikuti. Harusnya kamu punya pakem sendiri. Jangan ikut-ikutan pakem orang lain. Ngapain ikut-ikutan pakem orang lain? Ya kalau pakemnya sama, ya kalau karakter burungnya sama. Kalau beda, ya beda Ferguson. Oh ini logika Ferguson. Sekali lagi kalau ada, ini tantangan saya terbuka ya. Sekali lagi kalau ada orang yang merasa suhu, merasa klaim-klaimannya itu klaim yang paling benar, pakemnya pakem paling benar, saya tantang. Saya Bang Kinara Banyuwangi menantang siapapun yang merasa ada pakem sebuah rawatan, merasa klaim OBOE birai emosi itu benar adanya, silakan japri saya. Japri saya, kalian bisa share pernyataan saya ini. Japri saya, bimbing saya secara online. Kalau berhasil tak bantu promosi, kalau nggak berhasil ya tak bantu promosi. Berapapun biayanya tak bayar, tak golek nih manuk sing paling elek dhewe sak donya. Kira-kira pakem rawatan itu berfungsi nggak? Karena versi saya, burung bagus, burung istimewa itu nomor 1 memang dia terah bagus, karakter bagus. 80% burung itu memang terahnya yang bagus, karakternya yang bagus. 20% sisanya rawatan. Ngono rek. Kalau ada orang yang membalik ini semua, katanya 80% rawatan, itu sebenarnya hoak. Tujuannya apa kok seperti itu? Supaya banyak view-nya, supaya dilihat terus. Ini logika, Bro. Ini logikanya begitu. Ya kalau memang terah kan akhirnya nanti dia punya mindset. Gini mungkin ya, orang yang menganggap bahwa burung, kalau nanti kita jujur bicara burung itu yang bagus adalah terahnya, perawatan itu hanya 20%. Nanti kita buat YouTube nggak ada yang lihat gini-gini loh. Padahal kalau kita itu edukasi, menyampaikan itu jujur, cara kita itu bicara apa adanya, tetep aja kok banyak yang lihat. Ngapain? Doboli wong, modusi orang, bohong. Buat apa? Hanya untuk sebuah konten. Kan ya ngono.
80% burung bagus itu karena terah dan karakter, bro. 20% sisanya rawatan. Ngono rek. Jangan pernah kemakan hoak-hoak lagi. Ayo, saatnya kita cerdas. Mulai saat ini, saya Bang Kinara sangat punya ambisi untuk mencerdaskan semuanya, dan saya akan mematahkan teori apapun. Kalau sampean dengar teori baru, ada sebuah klaim baru, sampean bisa japri ke saya. Itu tadi nomor saya. Japri nih aku, Bang, kira-kira videonya orang ini bener gak, Bang? Masuk akal gak, Bang? Coba, Bang, angkat topik nanti. Ya, kalian bisa japri ke saya. Atau kalian bisa komentar di kolom komentar YouTube saya. Wis penak. Jadi supaya apa? Melogikakan, mencerdaskan kicau mania di seluruh Nusantara. Ben gak gampang milu-milu, ben gak mumet, ya. Paham dari sini? Ya wis, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya, jika ada salah kata dan khilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.